Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan supervisi pendidikan dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fatkul Imron, SPD, MOR. Pengertian dari supervisi pendidikan dalam arti morfologis adalah ilmu urai kata atau definisi nominal super atas lebih, sedangkan vision dalam bahasa Indonesia artinya adalah lihat, penglihatan, atau pandangan. Arti semantik supervisi pendidikan adalah pembinaan berupa bimbingan atau tutunan ke arah perbaikan. Jadi pengertian supervisi adalah fungsi langsung dari manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar. Pada hakikatnya tersirat 4 komponen di dalam supervisi pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah orang atau pemimpin, baik bersifat perorangan maupun kelompok yang melaksanakan supervisi. Yang kedua, orang atau bawahan, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok yang disupervisi. Yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, pelaksanaan pendidikan. Jadi, supervisi pendidikan adalah suatu proses pemberian layanan dalam misi dan visi untuk mencapai tujuan pendidikan melalui peningkatan kinerja guru baik secara personal maupun secara kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fatoni Pamungkas. Ya, terima kasih untuk Tarik. Saya akan melanjutkan tujuan supervisi pendidikan. 1. Tujuan umum supervisi pendidikan sekolah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan umum pendidikan, yaitu kedewasaan. Proses supervisi diharuskan membantu guru agar dapat membantu anak mencapai kedewasaan, yaitu membuat anak didik sanggup mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Tujuan supervisi pendidikan harus tidak terlepas dari arah tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, Mas Faring. Visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut. 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Tujuan khusus supervisi pendidikan di sekolah. 1. Membantu guru agar lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. 2. Membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. 3. Membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis dan kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid serta menolong mereka merencanakan perbaikan. 4. Memperbesar kesadaran guru terhadap tata kerja yang demokratis dan
kooperatif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. 5. Membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di muka kelas. 6. Membantu guru untuk lebih memanfaatkan pengalaman-pengalamannya sendiri. 7. Memperkenalkan guru atau karyawan baru kepada situasi dan kondisi sekolah dan profesinya. 8. Menghindarkan guru dari segala tuntunan yang di luar batas kemampuan dan kedewasaan kewenangannya, baik tuntunan dari dalam maupun dari luar sekolah. 9. Membantu guru dalam menggunakan alat-alat pelajaran modern. 10. Membantu guru dalam menilai kemajuan secara tepat. 11. Membantu guru memanfaatkan sumber-sumber belajar dan pengalaman belajar murid. Selanjutnya, Mas Aring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu Dewa Lumintang. Ya, saya yang melanjutkan. Fungsi supervisi pendidikan dibedakan menjadi dua bagian, yakni fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama yang membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya perkembangan individu para siswa. Fungsi tambahan yang membantu sekolah membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan berkontak dengan masyarakat dalam rangka penyesuaian diri dan penggalakan kemajuan masyarakat. Selanjutnya, dalam suatu analisa fungsi supervisi yang diberikan oleh Swaringen, terdapat 8 fungsi supervisi, yakni 1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah. 2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah. 3. Memperluas pengalaman. 4. Menstimulasi usaha-usaha kreatif. 5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang kontinu. 6. Menganalisa situasi belajar. 7. Memberi pengetahuan dan keterampilan pada setiap anggota staf. 8. Mengintegrasikan tujuan dan pembentukan kemampuan. Selanjutnya, pelaksanaan supervisi. Pelaksanaan supervisi. Kegiatan supervisi perlu dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Kegiatan supervisi pendidikan harus dilandaskan atas filsafat Pancasila. 2. Pemecahan masalah supervisi harus dilandaskan kepada pendekatan ilmiah dan dilakukan secara kreatif. 3. Keberhasilan supervisi harus dinilai dari sejauh mana kegiatan tersebut menunjang prestasi belajar siswa. 4. Supervisi harus menjamin kontinuitas perbaikan dan perubahan program pengajaran. 5. Supervisi bertujuan mengembangkan keadaan yang favorable untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya, Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Suryoko Budi Prasetyo. Ya, saya di sini akan melanjutkan dari Mas Wisnu, yaitu teknik dan metode supervisi pendidikan. 1. Pendekatan humanistik. A. Pembicaraan awal. B. Observasi. C. Analis dan interpretasi. D. Pembicaraan akhir. E. Laporan. 2. Pendekatan kompetensi. A. Menetapkan kriteria untuk unjuk kerja yang
dikehendaki. B. Menetapkan target untuk kerja. C. Menentukan aktivitas unjuk kerja. D. Memonitor kegiatan untuk mengetahui unjuk kerja. E. Melakukan penilaian terhadap hasil monitoring. F. Pembicaraan akhir. Next. Tiga, pendekatan klinis. A. Tahap pembicaraan. Pra-observasi. B. Tahap observasi. C. Tahap analis dan penetapan strategi. 4. Pendekatan profesional. Kata profesional menunjukkan pada fungsi utama guru yang melaksanakan pengajaran secara profesional. 5. Peranan guru dalam supervisi. Supervisi pendidikan bertujuan untuk membantu guru dalam memperbaiki proses belajar mengajar melalui peningkatan kompetensi guru itu sendiri dalam melaksanakan tugas profesional mengajarnya. Next. Proses supervisi pendidikan. Dalam pelaksanaannya atau proses supervisi pendidikan, terlihat adanya berbagai ragam atau corak seperti 1. Supervisi yang preventif. 2. Supervisi yang korektif. 3. Supervisi yang konstruktif. 4. Supervisi yang kreatif. 5. Supervisi yang kooperatif. Next. Sekian, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian kesimpulan dari supervisi adalah suatu proses pemberian layanan dalam misi dan visi untuk mencapai tujuan pendidikan melalui peningkatan kinerja guru baik secara personal maupun secara kelompok. Jadi sistem pendidikan yang dilakukan dengan kesungguhan dan komitmen yang kuat atas dasar tujuan yang jelas akan mampu menciptakan institusi pendidikan yang bermutu. Fungsi dari supervisi pendidikan yaitu membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya perkembangan individu para siswa, serta membantu sekolah membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan berkontak dengan masyarakat dalam penyesuaian diri dan penggalakan kemajuan masyarakat. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan penjelasan dari supervisi pendidikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.